balik lagi nih di Talk of Youth di episode spesial kali ini. Jadi hari ini aku bareng Cikita bakalan ngebahas yang namanya Girls Support Girls itu benar apa enggak gitu. Nah, tapi kita nggak berdua doang. Kita sama salah satu anak Vkom juga nih yang ngehits lah ya bisa dibilang juga. Ya kan? Nah, dia juga baru kepilih jadi ketua BEM, so kita panggilin Jacqueline. Yeay, halo semua. Jacqueline. Deg-degan aku. Hai. Ya ampun, Santai aja. congratulations ya mungkin sebelumnya aku dan Jenny dan teman-teman semuanya mengucapkan selamat untuk Jacqueline yang baru saja terpilih sebagai ketua BEM Vkom periode berikutnya. Wah, keren banget. Tapi mungkin lebih lengkapnya Jacqueline sama-sama. Mungkin lebih lengkapnya Jacqueline bisa memperkenalkan diri. Oke, halo Flavors. Kenalin aku Jacqueline Quina Hendrian. Aku dari Vkom Angkatan 20. Kegiatanku sehari-hari adalah kuliah seperti biasa gitu ya. Dan mungkin ya seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kak Cikita sama Jenny juga bahwa baru minggu lalu aku diumumkan resmi menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Vkom periode 2022-2023. Thank God. Keren gitu banget. aja deh. Wah, semoga lancar-lancar terus ya Jacqueline ya nih. Keren banget pokoknya. Amin. Terima kasih. Nah, hari ini tuh kita sebetulnya bertepatan dengan Hari Kartini gitu ya. Kalau misalnya bahas masalah Kartini itu pastinya yang ada di pikiran kita semua adalah bagaimana perjuangan dari tokoh Kartini itu dalam kesetaraan gender gitu, mewujudkan kesetaraan gender. Tapi sebetulnya pembahasan terkait kesetaraan gender, melawan patriarki, feminisme itu sebetulnya sudah sering banget kita dengerin gitu kan. Yeah. Nah, ini mungkin kita akan membahas lebih spesifik lagi gitu ya. Kadang-kala kita itu memang sebagai perempuan fokus nih, aku harus jadi seorang feminis gitu. Aku akan mencapai kesetaraan gender, aku akan menjadi agent of change gitu. Tapi kita lupa kalau kita ini justru sering lupa untuk mensupport sesama perempuan gitu. Nah, itu kenapa tadi Jenny bilang kalau misalnya kita akan membahas terkait girls support girls, itu sebetulnya gimana sih, itu cuma omong doang atau sebetulnya memang ada gitu. Karena kita akan berangkat dari sebuah fenomena. Waduh, berat banget. Fenomena ya, komunikasi banget. Fenomena. Ini jadinya penelitian ya nanti sepertinya. Agak susah ya. Mungkin Jenny boleh jelasin fenomena untuk latar belakang kita hari ini apa, Jen? Oke, kan sering kali kalau kita temuin terutama di sosial media ya, itu banyak mungkin yang di TikTok atau Instagram, cewek-cewek ini ngupload konten gitu ya, entah konten mereka ngedance atau mereka kayak makeup dan lain-lain gitu. Nah, itu di kolom komen tuh sering ditemuin banget orang yang nge-hate, orang yang ngejudge, nge-body shaming, tapi itu cewek, bukan lawan jenis gitu ya. Malah sesama cewek yang malah ngejudge. Itu kan agaknya ironis gak sih? Kayak ya ampun sesama cewek tapi betul. saling ngehujat gitu kan. Nah, itu sebetulnya Jacqueline sendiri udah pernah nemuin nggak? Kalau masalah girl support girl dan juga ngejudge sana sini gitu sepertinya bukan cuma aku tapi sepertinya most of us ya. Apalagi di era digital seperti ini di mana orang-orang itu sudah punya akses yang luas sekali gitu. Aksesnya nggak terbatas buat mereka bisa lihat siapapun, mereka bisa nge-compare diri mereka dengan orang lain gitu. Jadi informasi dan juga pesan-pesan yang masuk ke kita tuh jauh lebih beragam dan itu kadang-kadang ngebuat kita tuh sibuk gitu untuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain dan terlebih kita sekarang di dunia online gitu kan, pandemi kita nggak punya kegiatan spesifik kayak aku jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Jadi ya paling rebahan dikit kita nggak buka apa-apa sih, bukanya TikTok gitu kan, bukanya Instagram. Iya, benar. Ada yang nggak cocok sama kita dikit komen gitu. Itu banyak banget sih menurutku dan memang nyata sepertinya. Betul. Jadi sering banget ngebaca hate comment entah itu di akun orang atau gimana. Jacqueline, Jenny pasti sering ya. Sering. Sering. Iya kan? Iya nggak sih? Dan itu kayak nggak cuma sekedar ejekan atau bercandanya kayak gimana. Kadang itu bener-bener yang kayak aku aja bacanya ya ampun sampai segininya ikut gitu. sedih ya, ikut miris. Bener banget nggak sih kadang ya? Kayak ngelebihin batas itulah. Nah, kalau misalnya untuk pengalaman pribadi nih, Jacqueline pernah nggak mengalami hal itu? Mengalami hal ini sih mungkin bukan girl yang secara dalam dunia digital gitu enggak, tapi mungkin waktu SMP itu aku pernah jadi korban sindiran gitu ya, jadi korban bully walaupun mungkin orang-orang nggak sadar bahwa masa model Jacqueline gini dibully sih, masa model Kak Cikita gini dibully sih, kadang tuh orang nggak tahu kan, kayak melihatnya tuh kayak ya nggak mungkin, dia kan aktif, dia kan banyak kegiatan, nggak mungkin dia dibully. Padahal kenyataannya semakin kita aktif, semakin kita banyak berkegiatan, semakin banyak yang nyinyirin. Itu tuh benar-benar setuju banget. Relate banget.
Dan kita tuh mau berusaha untuk apa ya? Waktu itu sih waktu SMP tuh hanya karena ini sih. Aduh aku jadi malu ceritanya. Gara-gara cinta monyet gitu kan. Awalnya tuh Oke. gara-gara ya zaman-zaman Cinta SMP itu monyet. kan zaman-zaman ini ya. Aku jadi curhat nih ya ceritanya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Waktu Santai. SMP itu kan kita lagi apa? Adalah aku punya mantan gitu. Ya mantan cinta monyet gitu kan. Terus ya aku putus, terus aku deket sama kita punya satu sahabat gitu. Sahabat apa ya? Kayak gerombolan gitu lah ya. Terus kita tuh memang berenam itu isinya. Itu tuh memang kita aktif-aktif semua. Kebetulan di satu kelas itu kita rankingnya 1 sampai 6 itu kita semua gitu. Itu juga kita nggak merencanakan gitu. Iya, iya. Terus ada di geng sebelah itu yang naksir salah satu anak di sini. Memang ganteng sih, ada yang naksir. Nah sedangkan kita satu circle itu cowoknya 4, ceweknya 2, termasuk aku gitu kan. Habis itu kayak kita kan memang kalau bercanda kan suka ya tepuk-tepuk lah atau gimana, senggol-senggol. Terus ada nih dari kubu sebelah itu suka ternyata sama temen aku ini. Terus dia tuh kayak tiap ngelirik, aku kan juga kebetulan ngelirik juga kan. Terus mereka tuh kayak nggak terima terus ngelabrak aku gitu. Kayak kamu tuh ngapain? Pakai bahasa Jawa kasar pula kan. Kamu tuh ngapain kayak gitu? Kenapa setiap aku lihat dia kamu ikut ngeliat juga lah, gimana? Kan pandangan saya luas ya, masa nggak boleh sampai kayak gitu. Terus akhirnya jadi dibawa ke gengnya mereka, di apa ya, istilahnya kayak dinyinyirin, disindir lewat live Instagram dan setiap kegiatan yang aku Live lakukan ya, tuh nyindir ya. iya live Instagram tuh Live kayak Instagram. disindir, literally disindir. Itu sampai separah itu. Bahkan Iya, pernah itu ditampar juga sih aku sama temenku. serius? Masalah. Iya serius. Terus waktu itu respon kamu gimana, Jen? Tapi pasti Respon aku- kaget, pasti melongo dulu karena kamu nggak nyangka itu Tapi terjadi. ditampar gitu nggak sih? Iya, aku malu banget dan aku speechless. Kayak aku tidak menyangka hal sememalukan ini terjadi dalam hidupku gitu. Di usia 14 tahun. 14 tahun loh. Iya, itu ditampar masih ya? dengan SMP, Itu ditampar. masih sama gara-gara cowok. Iya, Lanjutan dari gara-gara situ. cowok. Betul. Ini sepertinya Jenny nge-freeze ya. Oh, enggak. Aku Iya, emang jadi- kayak shock gitu loh. Kayak, Oke. Jenny speechless. speechless ya. Oh, Itu brutal. aku Ternyata brutal. didorong gitu ke tembok gitu terus ditampar. Habis itu dia sendiri yang lapor ke BK sih. Oh my god, Victim ya. victim. Iya Oh. banget ya anaknya. Itu aku bukan lebih ke nggak terima ditampar. Aku pertama juga nggak terima ditampar karena menurutku nggak jelas masalahnya apa kan gitu, kayak kita selesaikan baik-baik aja lah sebagaimana Iya, anak SMP pada benar. umumnya gitu kan. Tapi ditampar. Iya. Habis itu Oke, dan tuh pelakunya juga ya teman perempuan kan pastinya ya? perempuan dan sebelumnya dia itu sahabat satu- deket aku. Oh my god. Ya, sebelumnya dia memang sahabat deket aku, tapi ceritanya saat itu dia tuh seneng sama mantan aku gitu. Oh. Terus aku kayak aduh, ya namanya gitu lah cowok. drama bocil. Kadang Tapi cowok sekarang tuh gimana? segalanya. Akhirnya Gimana? memperbaiki. Maksudnya aku yakin itu pasti pengalaman yang kamu tuh nggak bisa lupain gitu kan. Kalau udah Betul. ngalamin kayak itu pasti nggak bisa lupa sampai sekarang gitu. Betul. Gimana kamu mulai memperbaiki, mengobati itulah ibaratnya. Yang pertama sih aku bersyukur banget aku dididik dari keluarga yang nggak pernah mengajarkan aku untuk membenci ya. Mungkin aku memang sampai sekarang aku masih ingat, tapi bukan berarti aku benci sama orangnya atau aku nggak suka sama orangnya. Tapi pasti saat itu ada kerasa kayak jengkel gitu. Kenapa kok harus aku ditampar di depan kelas dilihat sama semua orang, itu kan malu banget kan. Walaupun aku tahu aku nggak salah gitu. Tapi pasti waktu itu aku juga negur dia kayak ya kalau ada masalah atau yang salah di sini itu bukan aku ya, dia mantanku tapi kamu yang berusaha selain kayak gitulah. Iya. Maksudnya ya nggak berhak lah untuk kamu nampar aku atas dasar apa, itu aku sudah tegur. Dan aku juga bersyukur karena mama aku mengajarkan untuk nggak perlu lah kita keluar tentang keburukannya dia di semua orang. Toh tanpa kita harus menunjukkan dia seperti apa, orang-orang juga lihat sendiri kan perilaku orang lain seperti apa ke kita. Lalu seiring berjalannya waktu aku juga bertemu sama teman-teman yang lebih suportif, sama lingkungan yang bisa menerima aku apa adanya, dan mereka tuh tidak berusaha untuk aku mengingat-ingat kejadian itu terus gitu. Jadi kayak ya ayo move on gitu. Kalau memang udah terjadi ya sudah, kita maafin aja, dan dia juga sudah mengakui kesalahannya, ya udah. Dan lebih ke fokus untuk memperbaiki diri sendiri sih daripada kita sibuk untuk mengingat-ingat kejadian yang bikin kita sakit hati. Aku ngerasa itu nggak bakal bikin kita bertumbuh dan malah makin stuck di posisi yang sama. Jadi nggak ada gunanya, kita nggak bisa nunjukin bukti apa-apa kalau kita tuh worth more daripada itu. Itu sih menurutku. Nah itu tadi kan berarti ada peran dari teman-teman. Betul, ada peran dari teman-teman. Dan ya tuh teman-teman cewek juga, kebetulan sahabat-sahabat perempuan kamu yang pada saat itu emang teman deket gitu. Betul. Nah, tuh kan. Berarti yang namanya support itu sangat membantu loh. Akhirnya juga Jacqueline bisa ibaratnya menjadi lebih dewasa gitu kan. Juga karena peran dari teman-teman gitu. Benar. Betul banget. Jadi tadi kamu speechless, kamu mau tanya apa Jenny? Kok kamu sampai nge-freeze? Ya. Oh, speechless. Kayak maksudnya
Di SMP loh, maksudnya kayak masih umur 14 tahun. Aku jadi inget kayak dulu aku 14 tahun tuh ngapain ya? Mungkin ada gitu cekcok sama sesama cewek gitu ya, namanya cewek ya kan, rempong gitu. Tapi kalau sampai fisik dan itu sesama cewek itu agak mikir banget nggak sih? Kayak maksudnya cewek dan itu cuman karena persoal iri, ya itu kan lebih ke masalah dianya. Tapi dia sampai fisik ke orang lain tuh kan kayak agak aduh, nggak ada banget gitu supportnya sama cewek. Emang kamu pernah ngalamin gimana, Jen? Kalau aku sih waktu itu dulu pernah, bukan soal cowok, tapi bener kata Jacqueline, kalau misalnya orang yang mungkin aktif, kayak social bird banget gitu, yang kayak mungkin punya banyak teman segala macam, itu pasti ada aja kayak orang yang rasanya kita tuh caper segala macam gitu. Padahal nggak sama sekali kan, nggak sama sekali gitu, nggak ada niatan caper-caper tuh nggak ada gitu. Cuman kan emang kita emang kita jadi orang yang social bird gitu. Nah karena itu ya. Nah karena itu ada satu cewek nih di sekolah aku juga sama kejadiannya SMP. Itu dia kayak yang fitnah gitu lah, bisa dibilang ngefitnah, terus kayak ngomongin kayak aku tuh orangnya caper bla bla bla, lebih ke ngata-ngatain gitu, tapi nggak nyampe fisik sih, nggak nyampe fisik untungnya. Jadi kayak malunya ya nggak terlalu gitu lah ya. Nah itu sih, tapi kayak ngena, bikin inget gitu loh. Iya, bikin inget. Nah itu sampai salah satu bukan komen sih, maksudnya kayak cewek yang nge-hate aku yang paling aku inget banget gitu. Oke. Aku jadi mau ceritain satu hal juga nih. Kasih, boleh. Jadi kita ini ceritanya sharing bertiga gitu ya. Iya, girls talk nggak sih, girls talk. Iya, girls talk banget gitu. Jadi aku tuh dulu waktu kelas 6. Jadi memang aku ini sebetulnya, ini perdana loh guys, aku ngomong menceritakan hal ini perdana. Oh my god. Kayaknya jadi bahkan nggak pernah. Iya, kayaknya jadi bahkan nggak pernah aku ceritain nih sebelumnya. Oke, ini spesial. Ini pengalaman kelas 6 SD. Jadi aku tuh memang punya kulit yang sensitif. Jadi memang aku tuh punya banyak scars. Maksudnya kayak bekas luka gitu loh. Dan itu itu insecurity-ku. Maksudnya kalau orang lain mungkin ada di jerawat atau di apa gitu, aku nggak tahu ya. Beda-beda gitu kan. Tapi kalau aku tuh ada di kulitku. Nah, ceritanya memang ini sudah berawal dari kelas 6 gitu. Jadi di tanganku tuh ada kayak bekas luka gitu. Terus habis itu ada temanku bilang gini, aku tuh nggak tahu kenapa ini kan kita masih SD tapi udah mikirnya tuh kayak gini, Cik, kamu tuh sebenarnya cantik loh. Coba kamu nggak ada bekas lukanya, pasti ada cowok suka sama kamu. Gitu. Aku tuh gimana dong? Emang aku nggak ditampar secara fisik, tapi hatiku tertampar, guys. Iya sih, mental gitu kayak langsung gitu. Iya, apalagi pada saat itu kan masih namanya anak kecil ya, nggak ngerti namanya percaya diri atau apa, kan diapain dikit, diomongin dikit pasti minder banget gitu. Iya, iya. Wah, makanya itu pada saat itu akhirnya aku tuh bener-bener sampai aku SMP kelas 3 itu kayak apa ya rasanya, masa sih nggak ada orang yang mau menerima aku hanya karena aku punya kekurangan ini gitu loh. Aku tuh sampai kebayang-bayang itu gitu loh guys, dan itu ya sama teman cewek juga yang ngomong kayak gitu. Tapi aku pada saat itu nggak ngerti gimana cara ngobatinnya, sampai suatu saat di SMA itu aku memang satu SMA sama Jenny, kita temenan, dan aku tuh sering gitu kayak ya aku ngebahas masalah kondisi kulitku dan lain sebagainya, dan Jenny ini yang banyak nge-support aku gitu pada saat itu. Oh my god, Jenny. Tapi iya, maksudnya iya, akhirnya sejak saat itu aku mulai pede, apalagi sama-sama sih sebetulnya aku sama Jenny ini punya insecure yang masing-masing, dan pada saat itu kita masalah fashion itu awalnya kita nggak pede. Ya nggak sih, Jen? Iya, kayak kalau misalnya kayak kita mungkin masalah kayak scars gitu, kalau aku lebih ke size, lebih ke ukuran gitu kan, kayak aku nggak pede juga, jadi kita berdua kayak nggak pede nih, gimana dong gitu. Iya, kayak misalnya habis foto gitu ya, jadi ini kenapa kok kelihatan bekas lukanya, tapi gini kayak gitu kan nih, gimana angle-nya. Iya, tapi akhirnya di satu titik itu kayak aku sama Jenny saling mengingatkan bahwa kamu tuh akan capek kalau terus-terusan dengerin omongan orang gitu. Betul. Capek banget nurutin itu. Ya kan? Sampai akhirnya ya udah pakai aja apa yang kamu suka, pakai apa aja senyamanmu gitu. Dan menurutku kalau kita ngomongin, maksudnya kita nge-hate orang entah secara fisik atau gimana, itu tuh nempelnya lama banget loh guys. Mungkin kamu pelakunya sudah lupa gitu kalau pernah ngelakuin itu. Iya. Tapi korbannya bener. Nah itulah ceritanya. Nggak bisa dibilang singkat ya, agak panjang juga ya. Tapi gitulah. Tadi kalau kita menceritakan di sisi kita sebagai kita pernah mengalami itu gitu. Mungkin sekarang gimana? Kalau menurut Jacqueline gimana caranya kita nggak ngelakuin itu ke orang lain? Karena kadang kita juga lupa loh. Ya kan, kita merasa kita jadi korban. Nah tapi tanpa sadar kita juga melakukan kadang-kala gitu. Betul. Itu satu poin yang aku juga mau barusan ngomong sih, bahwa kadang tuh kita memang kadang tuh merasa paling tersakiti kan, kayak ya ampun dia kok ngejek aku sebegitunya. Tapi kadang tuh kita juga
kadang kelepasan gitu kan. Entah dalam konteks bercanda atau emang serius, itu kadang memang ya mulut itu susah diatur gitu kan. Ya gimana caranya supaya nggak kayak gitu adalah ya kita harus temuin circle yang tepat gitu. Kita harus temuin teman-teman dan juga punya apa ya, punya support system, punya kepercayaan diri sih menurutku. Karena kadang omongan yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan diri kita sendiri. Itu yang kadang kita nggak sadari. Ketika kita bilang kayak orang, duh kamu itu kok apa ya, kok pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Kok itu kok jerawatan sih? Kok itu kok nggak coba tak ada dikit apa gimana gitu. Kadang itu kenapa kita terlalu sibuk mencari kekurangan orang lain karena kita tuh ngerasa kita juga kurang gitu loh. Dan kita bingung gimana cara untuk mengungkapkan itu, jadi kita jadi ngungkapinnya ke orang lain. Itu sih. Dan itu memang terjadi di aku juga. Kayak dulu aku SD, aku juga barusan ingat. SD itu aku pernah kayak bilang ke temanku, namanya sebut saja Mawar gitu. Hampir sama sih kayak apa yang dialamin Kak Cikita tadi, masalah kulit scars aja, cuman bedanya temanku ini berjerawat. Padahal dia tuh cantik banget, tapi ada beberapa jerawat gitu. Aku bilang, lu ala emang nerek jerawatan. Aku bilang gitu. Nah, tapi dulu itu aku tuh nggak sadar kalau itu tuh mungkin bisa saja menyakiti perasaannya dia gitu. Sampai akhirnya dia tuh kayak ngambek gitu. Dan aku kayak alam gitu tok gitu. Iya. Apa ya, kayak terlalu sibuk mengomentari orang lain itu juga nggak baik sih. Dan mungkin karena lingkungan kita juga terbiasa untuk ngomongin orang lain, jadi kita juga terbiasa ngomongin orang lain. Beda kalau kita di lingkungan yang sibuk untuk memperbaiki diri, rasanya waktu yang digunakan untuk mencari kesalahan dan juga komen tentang keburukan orang lain itu akan semakin sedikit sih kemungkinan ada gitu. Lingkungan itu sangat berpengaruh gitu menurutku. Betul. Oke. Berarti ya selain di lingkungan penting juga ya lebih introspeksi diri juga ya, nggak boleh terlalu suka ngomentarin juga gitu lah ya. Oke. Bener-bener banyak ya Flybers yang bisa dapetin ya kan, kita jadi sesama cewek itu nggak boleh terlalu suka ngomentarin, apalagi ngehujat gitu ya kan, karena ya kita nggak tahu gimana rasanya jadi orang yang dihujat, kayak apakah bakal kayak terus apa gimana gitu ya kan. Spread positif aja, nggak boleh ngejat sana sini dan saling support sesama cewek apalagi. Aku mau share aja sih ya, kadang tuh kita tuh sibuk mengomentarin orang lain tuh karena kita nggak tahu value-nya kita itu apa gitu. Sampai kita tuh jadi sering menyalahkan value orang lain, dan kadang apa yang ditampilkan sama orang lain di sosial media itu dia juga pikir 1000 kali loh untuk tampilkan itu gitu. Sebagaimana mungkin aku pribadi, kayak aku post selfie aja itu aku harus selfie 100 kali, mungkin yang aku upload baru sekali. Itu apa sih tujuannya? Ya supaya aku bisa tampilkan yang terbaik gitu loh. Tapi kadang-kadang kebanyakan kita itu kan masih mengomentarin, ya ampun di realitas sama di Instagram beda ya gitu. Maksudnya ya jelas lah, di Instagram kita pasti berusaha untuk menampilkan yang terbaik, di sosial media pasti kita berusaha untuk show yang terbaik, apalagi ya di era digital gini kan. Jadi kita nggak tahu struggle apa yang mereka hadapin di belakang, seberapa banyak mereka harus skincare-an supaya nggak ada jerawatnya, seberapa banyak mereka harus diet, seberapa banyak mereka harus defisit kalori untuk bisa pede gitu, hanya karena standar yang kalian ciptakan gitu. Apa ya, society standard yang diciptakan sama kita sendiri. Padahal sebenarnya value kita tuh ya ada dalam diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita nggak percaya bahwa kita punya value, mau seberapa tinggi kita berusaha menetapkan standar, kalau kita nggak percaya sama diri kita, ya kita nggak akan bisa merasa puas gitu. Jadi yang terpenting ya tahu value kita dan cari lingkungan yang tepat. Terus jangan, daripada kita sibuk nyinyirin orang lain, mending produktif deh. Emang kadang-kadang tuh bullshit ya kalau kita ngomong kegiatan, dia cari kegiatan capek dan aduh cari perhatian kayak tadi di Bang Jenny, itu memang itu pasti ada orang-orang yang nyinyir seperti itu. Tapi menurutku itu adalah salah satu cara yang paling tepat untuk kita mengurangi nyinyir kita ke orang lain, karena kita udah sibuk dan kita punya vision sendiri, kita punya tujuan yang harus dicapai, daripada kita harus komentarin orang lain. Itu sih menurutku dari aku, itu aja sih. Thank you dikasih kesempatan buat boleh sharing hari ini. Terima kasih. Keren banget, Jack. Oke guys, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa buat nge-subscribe dan like dan komen supaya kalian nggak ketinggalan video baru dari Lab. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramnya labvicom.wl. Dan bisa juga follow Instagramnya Cikita. Instagramnya apa? Cikita Emanuela. Instagramku Jacqueline Quina. Oke, dan aku Juniang Jaya, itu yang kayak nama di Zoom ini. Jadi jangan lupa di follow. Dan thanks for watching. Bye. Dadah, thank you.